warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan oleh Allah ya anak-anak. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membangun semangat terlebih dahulu. Di sini Ibu mempunyai tepuk semangat namanya. Ibu praktekkan ya anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Kalian ikutin ya. Mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Semangat. Kemudian Ibu meminta kalian untuk menyanyikan lagu nasional. Kalian mau nyanyi apa? Ya udah, yuk. Kita mulai dari ketiga, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya akan Ibu absen. Niko, Hadir. Mail, Hadir. Angga, Hadir. hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar tema 9 tentang kayanya negeriku. Kayanya negeriku. Subtema 1 dan pembelajaran 1. Dibuka bukunya. Halaman 1. Hari ini kita akan belajar tentang tema 9 kayanya negeriku. Nah, di sini bisa kalian lihat, ini gambar apa anak-anak? Bendungan. Ya betul. Ini gambar apa? Yang listrik. Nah, di sini ada tabel dan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Ya, Termasuk. Ya, karena air merupakan penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Nah, air ini bisa membangkitkan tenaga listrik, yaitu dengan menggunakan alat pembangkit listrik namanya turbin. Nah, yang kedua ada listrik. Nah, listrik ini berguna untuk manusia untuk membangkitkan atau menyalakan semua alat elektronik. Yang kedua, berapa banyakkah sumber energi air di sekitar tempat tinggalmu? Ada berapa? 2. Ya, apa aja? Air, sumber buatan. Nah, ya. Kali dan sumur buatan itu termasuk sumber energi air. Laut juga termasuk sumber energi air. Danau juga termasuk sumber energi air. Kemudian pertanyaan yang ketiga, seberapa sering kamu menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan sehari-harimu? Hampir setiap hari. Ya betul, hampir setiap hari ya anak-anak kita menggunakan sumber energi listrik dan air. Nah, kalian di sini harus menghemat atau menggunakan air dan listrik sebaik mungkin. Kemudian di halaman selanjutnya, di halaman 2, silakan dibuka. Ibu bacakan, kalian simak ya anak-anak. Kita harus banyak bersyukur hidup di bumi Indonesia, bangsa yang dikaruniai sumber daya, salah satunya sumber daya energi, mulai dari minyak, gas, sampai yang bukan minyak. Malam ini, lingkungan tempat tinggal Beni gelap gulita.
Hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir. Petir menyambar gardu listrik di dekat rumah Benny. Akibatnya, saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Benny terputus. Benny, ayah, masih lama tidak ya mati lampunya? Kemudian ayah Benny menjawab, masih menunggu perbaikan gardu listrik, Benny. Benny, oh begitu. Dari manakah suplai listrik di rumah kita ini, ayah? Kemudian ayah Benny menjawab lagi, suplai listrik rumah kita ini berasal dari gardu induk di Semarang. Benny, wah jauh sekali. Ayah Benny, benar Benny, listrik termasuk sumber energi. Sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik, contohnya tenaga air, uap, panas bumi, atau nuklir. Sumber-sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bijak menggunakannya. Yang selanjutnya, di sini ada gambar alat pembangkit listrik. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Ayo kita cari tahu bagaimana listrik dihasilkan dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Kita cari tahu bagaimana listrik dihasilkan. Nah, listrik itu dihasilkan dari apa? Turbin. Iya, dari alat turbin. Ini ada aliran air, kemudian ada alat turbin ini yang menyalurkan listrik. Kemudian manfaat dari kehidupan kita apa? Manfaat bagi kehidupan kita. Manfaat listrik bagi kehidupan kita yaitu untuk menerangi sumber energi suara dari speaker. Terus kemudian energi apa lagi ya? Energi suara, kemudian energi panas seperti speaker dan lain-lain. Kemudian di sini ada air dan listrik. Kalian baca air dan listrik. Siapa yang mau baca? Air dan listrik. Aku, Bu. Ya udah. Silakan, Mail. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai membangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaat air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar, energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Sudah selesai. Beri tepuk tangan pada Mail. Yo. Kemudian di sini ada 3 pertanyaan anak-anak. Yang pertama, apa fungsi air di dalam pembangkit listrik tenaga air itu? Kemudian, mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Yang ketiga, adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Nah, 3 pertanyaan ini kalian jawab secara mandiri ya. Kemudian, dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi.
Kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari seperti lampu, televisi, dan peralatan lainnya. Halaman selanjutnya. Buka halaman 5. Perhatikan lampu yang ada di rumahmu. Apa yang terjadi saat saklar lampu ditekan? Tuliskan pendapatmu pada kolom di bawah ini. Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dari peristiwa tersebut terjadi perubahan bentuk energi. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan panas. Nah, di sini ada tabel. Tuliskan peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Nah, nama di tabel yang pertama itu ada nama peralatan dan di tabel kedua ada kegunaan. Yang pertama ada lampu. Ibu contohkan lampu ya, Nak. Nama peralatannya lampu. Nah, kegunaannya untuk menerangi ruangan. Halaman selanjutnya itu ada lingkungan. Kalian baca sendiri ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk membaca. Silakan dibaca. Apakah sudah selesai membaca? Belum. Sudah. Nah, di sini ada bagan tentang lingkungan. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pertanyaan. Ada yang pertama itu apakah lingkungan? Ibu contohkan satu ya, Nana. Ibu jawab. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Di sini kalian buka halaman 5. Di sini Ibu mempunyai cerita. Oh, di sini Ibu mempunyai. Di sini Halaman 6 nih. Kemudian silakan buka halaman 6. Di situ ada cerita lingkungan. Nah, kalian baca. Ibu kasih waktu 15 menit. Silakan dibaca. Sudah selesai? Sudah selesai? Nah, kemudian Ibu mempunyai bagan. Di sini mempunyai bagan tentang lingkungan. Nah, di sini ada berisi pertanyaan-pertanyaan. Nah, contohnya, apakah lingkungan? Jadi, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Nah, tinggal 4 pertanyaan lagi. Kalian isi secara mandiri ya. Ya, Bu. Kemudian di halaman 8, buka halaman 8. Yang pertama, agar lebih memahami bacaan di depan, coba temukan kata-kata yang sulit kamu pahami artinya. Nah, contohnya, kalian nggak mengerti apa sih itu produksi. Nah, jadi di sini ada tabel yang pertama kata, yang kedua arti. Katanya produksi. Contohnya kata produksi. Nah, artinya itu dari kata produksi yaitu mengelola bahan-bahan yang ada di lingkungan. Nah, yang kedua, berdasarkan bacaan di depan, buatlah kesimpulan pada kolom berikut ini. Nah, kalian membuat kesimpulan tentang cerita tadi yang kalian baca.
kalian berdiskusi. Di sini kamu telah membaca bacaan yang berjudul lingkungan. Sudah kan? Sudah membaca yang berjudul tentang lingkungan? Dah, Bu. Sekarang carilah informasi mengenai manfaat lingkungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Cari informasi, cara bertanya atau melakukan wawancara. Nah, kalian di sini melakukan wawancara kepada teman, teman main, teman belajar, teman sebangku, atau yang lainnya. Jadi kalian bertanya kepada temanmu, apa sih Bu? Apa sih manfaat dari lingkungan? Tuh. Contohnya Rangga tanya kepada Mail, apa sih Il manfaat dari lingkungan itu? Nah, kemudian kalian nanti catat di pada sebelah sini. Kemudian lanjut di sini ada ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Manfaat apa yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Yang ketiga, keterampilan apakah yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Yang keempat, apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan, kalian renungkan dan kalian tulis pada tabel. Kemudian di sini ada kerjasama dengan orang tuamu. Kalian harus kerjasama bersama orang tua. Coba kamu perhatikan penggunaan sumber daya air dalam kegiatan sehari-hari di rumahmu. Catatlah kegiatan-kegiatan yang menggunakan air dan seberapa banyak air yang digunakan. Catat pula usaha-usaha yang sudah dilakukan orang tua dan anggota keluargamu dalam menghemat air. Nah, itu tadi merupakan pembelajaran hari ini subtema 1 tentang tema 9 kayanya negeriku. Di sini apakah ada yang kurang jelas? Tidak, Bu. Sudah jelas semua? Ya. Baik, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf jika Ibu ada salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.